pembunuhan mengerikan yang dilakukan oleh tante terhadap ponakannya sendiri yang umur 8 tahun. Kepala dan tubuhnya dan ditemukan di selokan dan ditutupi daun pisang. Kok nggak ada ya Tilva deket rumah? Biasanya kan dia main di depan ataupun main deket rumah, tapi kok ini nggak ada. Terus mau diambil antingnya, si Tilvanya teriak, "Bunda tolong." Kebayang nggak guys? Cuma gara-gara pengen emas yang ada di anak 8 tahun. Aning, tante umur 19 tahun, rela membunuh ponakannya sendiri. Yang cantik, yang sedang seneng-senengnya main gitu. Kok bisa tega banget, gelap mata. Cuman kabarnya dia tuh memang tantenya ini glamor hidupnya, hedonisme juga, dan agak sedikit ada kelainan di diri dia gitu. Si Aning ini, si tantenya ini punya anak juga gitu. Bener-bener tega sih. Yang bikin teganya lagi ketika mayat ini ditemukan, bener-bener posisinya sedang mengenaskan banget, Bor. Mengenaskannya tuh kepala dan tubuhnya terpisah dan ditemukan di selokan dan ditutupi daun pisang. Wah, gila banget. Sebelum kita ke kronologinya, aku pribadi mau mengucapkan belasungkawa sebesar-besarnya terhadap Tilva dan keluarga. Semoga almarhum diterima di sisinya dan keluarga diberi ketabahan. Masa sih gue gak habis pikir ada orang yang setega ini ngebunuh ponakannya sendiri yang masih umur 8 tahun. Pisah badan dan kepala. Wow. Ceritain gak ya? Ceritain aja lah ya. Seorang bocah umur 8 tahun di Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara ditemukan meninggal dunia di lokasi perkebunan milik warga. Halo, wassalamualaikum. Balik lagi dengan saya Angga Chandra di YouTube kita tercinta ini. Hari ini kita mau membahas pembunuhan mengerikan yang dilakukan oleh tante terhadap ponakannya sendiri yang umur 8 tahun. Dan ternyata ini udah direncanain lama. Sampai pisau-pisaunya pun yang dipakai untuk akhirnya sudah disiapkan 3 hari sebelumnya. Pelaku mengaku nekat si korban karena ingin menghilangkan jejak setelah mencuri perhiasan korban yang sudah direncanakan. 18 Januari 2024, Tilva pulang sekolah. Biasanya pulangnya jam 11 siang. Dan biasanya juga Tilva ini main di pelataran rumah ataupun sekeliling rumahnya. Cuman keluarganya menaruh curiga karena Tilva tuh gak ada di sekeliling rumahnya. Dan gak terlihat main seperti biasanya dan hilang. Karena hal yang tidak wajar ini, keluarganya merasa ada kecurigaan dan kejanggalan. Kok nggak ada ya Tilva deket rumah? Biasanya kan dia main di depan ataupun main deket rumah, tapi kok ini nggak ada. Akhirnya keluarga memutuskan untuk mencari Tilva dari jam 1 siang sampai sore maghrib. Dan itu belum ketemu guys. Gila banget belum ketemu. Setelah mencari kemana-mana dan keluarganya pun sempat menemui si Aning pelakunya ini. Dan pelakunya ini cerita panjang lebar, kalian bisa lihat videonya seperti ini. Bilang bunda jangan kita aja mau ke badan kita ada buat balapan situ toh ya itu kan jalan di satu orang rumah. Dan dia pun seakan tidak melakukan itu, flying victim banget. Nah kebetulan bupati setempatnya ini adalah mantan kayak reskrim apa gitulah, kayak detektif mungkin ya, dan mencoba untuk menguak kasus ini. Dicarilah dari siang sampai malam dan gak ketemu. Akhirnya ada orang yang menemukan Tilva sudah tidak bernyawa di selokan 300 meter dari pemukimannya di kebun kelapa. Yang korek. Dek, tunggu dek. Saya melihat anak itu terbaring begini. Belakang gitu. Di mana posisinya mana, Pak? Sudah di dalam got. Sudah di dalam got. Ya, dalam got. Dan ditutupi daun pisang. Parahnya, Tilva sudah tidak bernyawa dengan keadaan kepala dan tubuhnya terpisah. Gila sih banget. Dan keluarga pun menaruh kecurigaan bahwa apa yang dikenakan oleh Tilva itu sudah hilang semua. Karena memang Tilva ini memakai cincin
gelang, anting, dan kalung. Kalau nggak salah, ya cincin nggak ada ya. Kayaknya gelang, kalung, dan anting. Dan itu hilang banget. Nah bupatinya ini pinter banget. Dia suruh polisi ataupun orang-orang untuk ngecek semua toko emas yang ada di daerah Boltim ini. Carilah semua dan dapat salah satu toko yang memang ciri-cirinya pas banget. Dan ciri-cirinya ini merujuk ke tantenya yang bernama Aning, umur 19 tahun. Nah Aning ini ditemui lalu diinterogasi dan akhirnya ternyata benar-benar ketahuan bahwa Aning ini adalah pelakunya. Dia menjual emas yang sudah dia ambil seharga Rp3.670.000 dan dia menukarkannya bersama anak kecilnya, anaknya sendiri. Dari keterangan toko penjual emas tempat pelaku menjual emas yang diambil dari korban, keterangan ini memudahkan polisi untuk menangkap pelaku. Pelaku bernama Arnita Mamonto yang masih ada hubungan kerabat dengan korban. Dan uangnya dibelikan handphone, SIM card, dan popok anaknya, susu, seperti kayak kebutuhan untuk anaknya lah. Si Aning ini pas lagi pencarian dia berpura-pura ikut mencari. Walaupun dia nggak muncul langsung mencari, tapi dia pura-pura mencari lewat sosial media. Dia bikin status bahwa kalau menemukan anak ini mohon dikasih tahu. Playing victim banget, sumpah ini ada orang yang kayak gini aku nggak habis pikir ya. Setelah dia mencari, pura-pura sedih, dan ketika mayat si Silva ini ditemukan, si Aning ini pura-pura menangis di puskesmas. Pura-pura menangis seakan dia benar-benar sedih kehilangan si Silva. Padahal dia pembunuhnya. Gokil ini orang, benar-benar sakit jiwa kayaknya. Video yang diunggah oleh akun Facebook Andika Moko Dompit memperlihatkan sosok pelaku yang mengenakan pakaian warna ungu tersebut datang ke Puskesmas Tutuyan, Boltim, Sulawesi Utara. Sadar kamera, pelaku langsung duduk dan seakan meratapi kesedihan. Gila, gokil. Nah, lanjut, ini adalah kronologi kejadiannya. Jadi si Silva ini setelah pulang sekolah itu diperkirakan main ke rumah neneknya. Dan ternyata si Silva ini nggak ke rumah neneknya, dia main ke rumah tantenya ini. Diajak sama tantenya untuk datang ke rumah dan nemenin dia untuk ke kebun kelapa. Seperti itu kronologinya. Lalu si Aningnya ini, si pelakunya ini menitipkan anak bayinya dulu ke tetangganya yang dekat rumah. Habis itu diajaklah si Silva ini jalan jauh sekitar 300 meter ke arah kebun kelapa. Nah di pertengahan jalan si Silva ini merasa bahwa kakinya pegel karena jauh banget nih jalannya. Terus tante mungkin aku pegel banget nih jalannya kok jauh nggak sampai-sampai katanya mau ke kebun gitu. Terus si Silvanya sempat minta gendong guys sama si Aningnya ini. Nah digendong lah, dan si Aning ini memenuhi permintaan dari si Silva ini. Langsung dia digendong, terlihat suasana sudah aman nih. Wah kayaknya udah kondusif banget nih, aman. Nah tiba-tiba si Silva ini dijatuhkan dari gendongannya. Bah gitu, langsung jatuh, terus langsung diloncatin dan langsung ditindihin. Terus ditindihin seperti itu. Mau diambil kalungnya, terus mau diambil antingnya, si Silvanya teriak, "Bunda tolong." Kebayang gak guys, jadi anaknya Bunda tolong. Ada teriak, "Bunda," kenapa gitu? Karena takut ketahuan, si Aningnya dengan tanpa basa-basi mengeluarkan pisau yang sudah dia asah 3 hari lalu. Dan anjir, tanpa kompromi guys, langsung dari kiri langsung gor. Astagfirullahaladzim. Gue gak kebayang sih itu, kayak sadisnya minta ampun guys, sumpah. Nah setelah itu si Aning melihat bahwa kondisi si Silva sudah tidak bernyawa dan kepala dan badannya terpisah, lalu dimasukkan ke dalam selokan. Kalung, hunting, dan gelangnya diambil. Terus si Aning pulang ke rumah, bersih-bersih dan sempat-sempatnya sholat. Dulu nih orang psikopat gimana sih? Sempat-sempatnya sholat, terus sholat, bersih-bersih badan dan lain-lain. Akhirnya, disinilah letak kesalahan si Aning ini ya. Selain membunuh juga ya.
Kalau pelaku-pelaku pembunuhan yang lain setelah dia merampok ataupun mengambil barang seseorang disimpan dulu lama baru dijual gitu ya. Dan dia nih nggak, langsung dijual hari itu juga dengan harga 3.670.000. Dibelikan handphone, dibelikan popok, dibelikanlah pokoknya ya untuk anaknya mungkin ya. Dan itu wah best. Oke lanjut jam 7.30 Tilva ditemukan. Akhirnya bupatinya menyuruh untuk mengecek semua toko emas. Toko emas ini diperiksa dan dapatlah satu petunjuk di mana ada seseorang wanita rambut pirang menjual emas yang berbentuk kayak anak kecil gitu. Soalnya kan kalau perhiasan anak kecil tuh dia rada beda ya, rada kecil sedikit ya, selayaknya perhiasan anak kecil lah. Dijual seharga 3.670 dan dibelikan handphone, popok dan lain-lain. Akhirnya ketahuan dan keesokan harinya si Aning ditetapkan sebagai tersangka karena memang dia pembunuhnya. Ini satu lagi yang mengejutkan banget. Kabar terbarunya bahwa suaminya ikut campur di dalam perencanaan pembunuhan ini, perampokan ini. Kabarnya suaminya, tapi ini belum bisa divalidasi, ini masih kabar yang belum fix bahwa suaminya ditahan juga sama polisi karena kalau memang dia terlibat jadi dia nggak bisa kabur lagi. Dia tuh mengecek area bahwa area itu aman atau enggak ketika kejadian itu dilaksanakan ataupun kejadian itu terjadi. Gila. Paman dan tantenya tega gitu loh untuk uang segitu ngambil kepala orang gitu. Anak kecil 8 tahun yang mungkin cita-citanya tuh besar banget, lagi apa ya, lagi bahagianya gitu, lagi seru-serunya main sama anak-anak yang lain gitu. Astagfirullahaladzim banget ini sama kedua orang ini yang benar-benar ngelakuin. Saya doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah dan keluarganya diberi ketabahan. Dan kabarnya juga si Aning ini akan dijerat hukuman mati ataupun maksimal 12 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati dan paling ringan 12 tahun penjara. Menurut kalian hukuman apa yang cocok untuk si Aning ini guys? Untuk teman-teman semua mohon maaf jika ada informasi yang salah sebut ataupun informasi yang tidak valid dan bisa kalian koreksi di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton. Aku cuma menyarankan bahwa sebisa mungkin anak kita dijaga dengan baik dan sebisa mungkin kalau bisa jangan pakai perhiasan yang mengundang ataupun bisa bikin orang hilaf untuk melakukan hal-hal jahat. Jadi ya seadanya aja lah, kecuali lagi jalan sama kita ya it's okay lah pakai gelang atau kalung atau apa. Sekali lagi terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Angga Chandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.